Assalamualaikum. Kembali lagi di Matkin Privat. Kali ini kakak akan membahas Room C, esai untuk redox ya, kelas 10 penilaian harian. Kalian bisa buka bukunya, buku Intan Pariwara. Kita belajar bersama ya. Nomor 1, propelan padat yang dipakai sebagai pendorong roket Space Shuttle merupakan suatu campuran aluminium dengan senyawa X. Jika diketahui senyawa X mengandung atom klor dan tidak dapat dioksidasi lagi, tentukan bilangan oksidasi atom Cl dalam senyawa tersebut dan berikan contoh senyawanya. Ya, begini ya guys. Cl ini adalah salah satu atom atau unsur yang berada pada golongan 7. Nah, sedangkan pada golongan 7A itu bilox minimum adalah -1, sedangkan bilox maksimumnya itu adalah +7. Nah, berarti yang tidak dapat dioksidasi lagi itu adalah bilox yang +7. Begitu guys ya. Jadi, tentukan bilangan oksidasi atom Cl dalam senyawa tersebut. Jawabannya adalah +7. Nah, berikan contoh senyawanya. Contohnya itu adalah NH4 ClO4. Nah, inilah senyawa dalam propelan padat gitu ya. Atau misalkan contoh ya, misalkan kita buat senyawa yang lain itu pada senyawa HClO4. Di sini juga bilox Cl-nya adalah +7. Begitu guys. Ya, ini pada propelan padat. Sedangkan ini contoh yang lain yaitu asam perklorat. Nah, seperti itu ya. Oke, semoga poin 1 kalian bisa memahaminya. Kita masuk ke soal nomor 2. Tentukan perubahan bilangan oksidasi yang terjadi pada atom bergaris bawah dalam reaksi berikut. Ya, kita akan kerjakan ya satu persatu. A, AgClO3 menjadi AgCl. Ya, di sini yang bergaris bawah adalah Cl-nya. Perubahan biloxnya berapa? Ag itu adalah +1, maka Cl di sini -1. Untuk ini, Ag itu +1, O itu -2 kalikan 3, maka -6. Maka Ag di sini adalah +5. Ya, inilah perubahan bilangan oksidasinya. +5 menjadi -1. Kita masuk ke poin B. AS2O3 menjadi ASH3. Ya, AS menjadi AS. Ya, O itu adalah -2 kalikan 3 itu -6, maka di sini +6, 6 dibagi 2 itu +3 ya. Untuk di sini H itu adalah +1 kalikan 3 +3, maka di sini adalah -3. Ya. Nah, inilah perubahan bilox untuk AS. Saya lanjutkan, kita masuk ke poin C. CH4 berubah menjadi CO2. Yang mengalami perubahan bilox itu adalah C-nya yang bergaris bawah. 4 kalikan 1 itu +4, maka C-nya -4. 2 kalikan -2 itu adalah -4, maka C-nya +4. Inilah perubahan biloxnya ya untuk atom C. Yang terakhir itu apa? Yang terakhir adalah I ya. I menjadi I. O itu -2 kalikan 3 itu -6. -6 tambah berapa biar -1? +5. Di sini O itu adalah -2 kalikan 4 itu -8. -8 tambah berapa biar -1? +7. Nah, inilah perubahan biloxnya untuk atom yang bergaris bawah. Semoga bisa dipahami ya. Saya lanjut ke soal nomor 3. Menurut Anda, apakah reaksi tersebut termasuk reaksi autoredox? Kita lihat ya. NH4 2 Cr2O7 akan berubah menjadi N2 dan Cr2O3 plus 4H2O. Nah, N2 ini biloxnya adalah 0, Cr2 berapa ya? Kita lihat 3 kalikan -2 itu -6, maka di sini +6, +6 dibagi 2 itu adalah +3. Nah, N jadi apa Mbak? N dari sini guys. Nah, kita lihat dari sini. Saya akan cari biloxnya ya. Saya lepaskan di sini. NH42 Cr2O7. Nah, ini kalau saya jabarkan N2 H8 Cr2O7.
Berapakah biloxnya N? Nah, satu kesatuan ya. Cr2O7 itu biloxnya adalah min 2. H itu plus 8 ya. 8 begini. Maka ini adalah plus 6 ya. Maka di sini nanti min 6. Min 6 dibagi 2 itu adalah min 3. N di sini adalah min 3. Lalu saya lihat CR-nya ya. Saya akan mencari bilog CR. Saya lepaskan di sini juga. Ada NH4 2 CR2O7. NH4 itu satu kesatuan, biloxnya adalah plus 1. Plus 1 dikalikan 2, maka jadi plus 2. 7 kalikan min 2 itu adalah min 14. Min 14 tambah 2 berapa? Kan min 12 ya. Maka di sini nanti plus 12. Plus 12 dibagi 2 itu adalah plus 6. Maka bilog CR di sini adalah plus 6. Oke ya, kita lihat. Min 3 ke 0 mengalami oksidasi. 6 ke 3 mengalami reduksi. Nah, kita harus tahu dulu ya konsep autoredox. Reaksi autoredox hanya berlaku jika satu jenis atom yang mengalami perubahan bilox, dia mengalami kenaikan bilangan oksidasi sekaligus penurunan bilangan oksidasi. Nah, jadi yang mengalami perubahan bilox itu hanya satu atom saja. Misalkan ya, Mbak punya ada Cl2 menjadi Cl- dan HClO. Seperti itu contohnya. Hanya satu atom ini ya mengalami perubahan bilox sekaligus mengalami reduksi dan oksidasi. Hanya satu atom. Di sini walaupun senyawa NH42Cr2O7 bisa mengalami oksidasi sekaligus reduksi, tetapi perubahan biloxnya berasal dari atom yang berbeda atau unsur yang berbeda. Paham ya, Dik ya? Oke ya, jadi ini bukan autoredox. Nomor 4, perhatikan reaksi-reaksi berikut, lalu tentukan oksidator dan reduktornya. A. KClO4 ditambah dengan KOH ditambah dengan 2 Bi2O3 menjadi KCl plus 4 KBiO3 plus 2H2O. Ya, kita lihat ya, yang mengalami perubahan bilox itu adalah Cl dengan Cl, lalu Bi dengan Bi. Ya, seperti ini. O itu adalah min 2, min 2 kalikan 4 itu min 8, ini plus 1, maka di sini plus 7, ini adalah plus 1, maka Cl-nya min 1. 7 ke min 1 mengalami reduksi. O itu min 2 kalikan 3 adalah min 6, maka di sini plus 6, plus 6 dibagi 2, plus 3. Ini adalah plus 1, ini adalah min 6, maka min 6 tambah 1 itu kan min 5 ya. Maka Bi-nya plus 5. 3 ke 5 mengalami oksidasi. Oleh karena itu, manakah oksidatornya? Oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Maka di sini untuk poin A, KClO4 ini sebagai oksidator. Sedangkan reduktornya itu adalah Bi2O3. Ini reduktornya. Ya, oke ya. Saya lanjutkan ke poin B. 2NaCrO2 ditambah 8NaOH plus 3Br2 menjadi 2Na2CrO4 ditambah 6NaBr ditambah 4H2O. Yang mengalami perubahan bilox di sini adalah kromium menjadi kromium, ini ya. Lalu siapa? Ada unsur bebas, Br2 menjadi Br. Oke ya, ini Cr ya guys. Nah, Na itu plus 1, 2 kalikan min 2 itu min 4. Min 4 tambah 1 adalah min 3, maka Cr-nya plus 3. 2, ya ini plus 2 ya. Ini min 2 kalikan 4 itu min 8. Min 8 tambah 2 itu min 6, maka Cr-nya plus 6.
3 ke 6 mengalami oksidasi. Kita lihat Br2 itu biloxnya 0, Na itu plus 1, maka Br itu min 1. 0 ke min 1 mengalami reduksi. Oleh karena itu, yang mengalami oksidasi disebut reduktor. Sedangkan yang mengalami reduksi itu disebut oksidator. Begitu guys. Paham ya? Semoga bisa dipahami ya. Saya lanjut aja ke soal nomor 5. Disajikan beberapa reaksi berikut. Tentukan reaksi yang termasuk reaksi redoks. Lalu identifikasi hasil reduksi dan hasil oksidasinya. Ya, saya lihat poin A. Mg3N2 ditambah dengan H2O menghasilkan 3 MgOH2 2NH3. Ya, Mg menjadi Mg ya. Lalu kita lihat OH itu min 1 kalikan 2 itu min 2, maka Mg-nya plus 2. Ini N ya. N itu min 3 kalikan 2 itu min 6. Makanya di sini plus 6 bagi 3 itu berapa? Plus 2. Ini juga plus 2. Mg tidak mengalami perubahan bilox, maka ini jelas bukan redoks di sini. Ya, kita masuk ke poin B. Ada 3 PbO ditambah dengan 2 NH3 menghasilkan 3 Pb ditambah dengan N2 ditambah dengan H2O. Nah, ini sudah ketahuan banget tidak adalah suatu reaksi redoks. Kenapa? Salah satu ciri-ciri redoks itu ada unsur bebasnya. Di sini unsur bebasnya adalah Pb ya dan N. Oke ya, saya akan cek ya. O itu adalah min 2, maka Pb-nya plus 2. Ini unsur bebas, maka biloxnya 0. 2 ke 0 mengalami reduksi. Nah, kita lihat lagi. H itu plus 1 kalikan 3 itu plus 3, maka di sini N-nya adalah min 3. Di sini adalah unsur bebas 0, min 3 ke 0 mengalami oksidasi. Nah, inilah sebuah redoks ya. Siapakah hasil reduksi dan hasil oksidasinya? Hasil reduksinya itu adalah Pb, ini adalah hasil reduksi. Sedangkan N2 itu adalah hasil oksidasi. Begitu ya. Kita lanjut ke poin C. Di sini ada apa nih? 2HCl ditambah dengan setengah O2. Nah, ini ada unsur bebasnya ya, yaitu O2. Pasti ini dikatakan redoks. Kita cek. Unsur bebas ya. O menjadi O. Cl menjadi Cl. Ya. Ini unsur bebas 0. H itu adalah plus 1. Maka Cl-nya min 1 ke 0 mengalami oksidasi. Ini bebasnya 0. H itu plus 2. Maka di sini O-nya adalah min 2. 0 ke min 2 mengalami reduksi ya. Maka H2O itu sebagai hasil reduksi dan selanjutnya Cl2 adalah sebagai hasil oksidasi. Oke ya. Saya sudah bahas 5 soal untuk bagian SAIC untuk redoks penilaian harian kelas 10. Semoga bermanfaat dan kalian semuanya paham ya. Semangat belajarnya. Assalamualaikum.